Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, corruptus yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Pengertian korupsi. Korupsi adalah sesuatu yang buruk atau tindakan penyalahgunaan kepercayaan untuk mendapatkan kepentingan sepihak yang menyangkut ada faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, juga faktor politik. Pengertian perilaku koruptif dalam masyarakat. Perilaku koruptif dalam masyarakat yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang menyebabkan dirinya pada kegiatan korupsi. Perbedaan korupsi dan perilaku koruptif. Perilaku koruptif itu adalah tindakan yang menjebak dirinya ke dalam suatu kegiatan korupsi. Sedangkan untuk korupsi itu adalah tindakan yang benar-benar sudah dilakukan yang sudah tergolong dalam kasus korupsi. Sedangkan untuk perilaku koruptif itu adalah kegiatan yang menyimpang yang menyebabkan kita semua masuk dalam tindakan korupsi. Ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi yaitu adalah penipuan publik dilakukan dengan secara rahasia, dilakukan lebih dari satu orang, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi ada penyalahgunaan uang negara, suap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, pungli, dan gratifikasi. Korupsi dalam berbagai perspektif. Korupsi dalam perspektif budaya yaitu korupsi itu sudah dianggap biasa yang dilakukan secara sadar oleh suatu oknum atau oleh suatu pejabat. Soalnya dari perspektif agama. Dalam perspektif agama itu, korupsi itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan. Selanjutnya dalam perspektif hukum. Dalam perspektif hukum itu, penyalahgunaan itu melibatkan suatu pejabat pemerintahan yang dalam hal ini menggelapkan uang rakyat atau menggunakan uang rakyat demi kepentingan pribadinya. Sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia itu sudah ada sejak awalnya dari dahulu. Dari zaman dahulu sudah ada. Untuk periodenya, pada masa pra-kemerdekaan, dalam masa pemerintahan kerajaan, korupsi itu sudah ada. Selanjutnya dalam masa kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1755, itu sudah ada yang namanya korupsi. Pada saat itu ada perjanjian dengan Giani, VOC memecah Mataram menjadi dua, dan kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kusunan Surakarta. Selanjutnya pada pasca kemerdekaan, yang Orde Lama, korupsi itu sudah ada dan dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retolling Aparatur Negara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Namun ternyata pemerintahan pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Sehingga dalam kurun waktu 3 bulan sejak operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesarnya kurang lebih 11 miliar. Jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu karena dianggap mengganggu prestis presiden. Akhirnya operasi Budi dihentikan. Dalam Orde Baru dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketuai Jaksa Agung. Juga dalam pemberantasan korupsi harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstip pun hilang tanpa bekas sama sekali. Selanjutnya kita masuk dalam era reformasi. Pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas.
pada tanggal 16 Desember tahun 2003, Taufikur Rahman Ruki dilantik menjadi ketua KPK, dan KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator atau pemicu bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah good and clean governance atau pemerintah baik dan bersih di Republik Indonesia. Taufikur Rahman walaupun konsisten mendapat banyak kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi. Sejarah perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tak semudah diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Dari beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957 dengan keluarnya Peraturan Penguasaan Militer Nomor PTR-PM-06-1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Kepres nomor 28 tahun 1967 tentang pembentukan tim pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malah memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970, yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi 4 yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi itu tercermin dari langkah awal yang dilakukan dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi atau RAN yang disusun oleh Bappenas. RAN itu berlaku pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah SBY diuntungkan sistem hukum yang mapan. Keberadaan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, yang terpisah dari pengadilan hukum, pengadilan umum, dukungan internasional, dan instrumen hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional. Baik, berikut ini adalah slogan yang saya buat, yang berarti slogan anti korupsi. Saat ini saya memilih slogan yang berarti anti korupsi, slogan anti korupsi, yang slogan ini bertuliskan Stop Corruption dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesianya berarti Stop Korupsi. Di sini saya menggunakan tanda merah dengan di dalamnya ada tanda merah atau tanda larangan, yang di dalamnya ada gambar pria dua orang berjas, yang satunya memberikan uang dan satunya lagi menerima uang. Di situ kita dapat mengetahui contoh di dalam pemerintahan atau dalam dunia politik banyak sekali hal korupsi yang dilakukan. Contohnya itu. Di situ saya memaknai bahwa memberi dan menerima uang itu adalah contoh suap. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dunia politik atau di dunia pemerintah contohnya itu banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan, contohnya suap. Dalam gambar ini saya memberikan contoh bahwa ada seseorang bawahan yang mengetahui bahwa atasannya telah terkena kasus korupsi, tapi atasannya itu memberikan uang kepadanya untuk tutup mulut. Jadi itu contoh suap. Menurut saya korupsi itu adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan dengan menyalahgunakan keuangan itu dengan kepentingan diri sendiri. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, seperti contoh
seorang ibu diberikan uang belanja dengan nilai misalnya 50.000. Nah, dia potong 10% dari 50.000 untuk dirinya sendiri. Menurut saya, korupsi itu merupakan tindakan yang tidak terpuji, di mana pihak tersebut mengambil dan menyalahgunakan hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Di mana kita sudah dapat tugas, kok so boleh kita mau kerja hari itu, mari kita tumpuk-tumpuk, kok akhirnya sudah dapat tugas baru, kok DP tugas jadi lebih banyak, dan dia punya batas waktu so lewat. Jadi menurut saya, korupsi itu adalah penyalahgunaan uang negara demi kepentingan diri sendiri maupun pribadi dan keluarga. Terima kasih. Kalau menurut kita, korupsi itu contohnya di masyarakat, di pedesaan, misalnya ketua, umpamanya dana desa untuk pembuatan umpama jalan atau apa, ternyata ada pakai untuk kepentingan pribadi, seperti itu. Korupsi adalah merupakan tindakan kejahatan yang merugikan rakyat dan negara. Perilaku koruptif, contohnya ketika ujian saya menyontek ke teman, itu adalah perilaku koruptif. Menurut saya, korupsi itu adalah hal yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain, dan juga korupsi itu adalah salah satu hal yang dilarang oleh negara. Jadi menurut pendapat saya, korupsi adalah suatu hal yang menyimpang yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan cara mengkhianati tugas dan jabatan yang diberikan dengan cara mengambil hak milik orang lain demi kepentingan sendiri dan dapat merugikan orang lain. Terima kasih. Menurut pendapat saya, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sedangkan perilaku koruptif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang yang menjebakkan dirinya pada kegiatan korupsi. Menurut saya, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, penggelapan uang. Tapi pengertian korupsi itu sama dengan di televisi dah. Pejabat pakai doi, banyak tuh berita-berita begitu. Empat orang lah kecil-kecil. Misalnya orang bawa fotokopi paling banyak. Kebanyakan orang begitu. Lupa fotokopi misalnya 250 rupiah. Kalau dia cuma fotokopi 1 lembar, otomatis orang bayar itu pasti kan 500 rupiah. Paling dorang bilang itu, oh DP kembalian gula-gula Jone. Nah, di situ itu dorang korupsi. Itu tadi adalah pendapat atau apa yang mereka ketahui tentang korupsi, mulai dari berbagai profesi, ada dari seorang siswa dan sampai orang tua, dan juga dari berbagai umur. Seperti yang kita lihat tadi bersama, bahwa mereka mengetahui bahwa korupsi itu hanya dilakukan oleh oknum pemerintah. Contohnya itu, kebanyakan dari mereka mengetahui bahwa korupsi itu hanya dilakukan oleh pemerintah. Padahal korupsi itu banyak macam dan banyak jenis. Contohnya, kita telah diberikan PR pada hari ini. Kita bisa membuat PR itu pada hari ini, tapi kita selalu menunda-nundanya sampai di waktu lain, dan tugas itu menjadi menumpuk, dan itu menyebabkan kita lebih kesusahan. Itu salah satu contoh
korupsi waktu. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa korupsi itu tidak melulu hanya uang, tapi dari berbagai macam apa itu korupsi. Korupsi itu ada korupsi waktu, korupsi jabatan, tidak hanya melulu uang. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.